Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran La Raiba Hanifidah. Yang kedua, yang terhormat kepada guru-guru MTS MA Al-Quran La Raiba Hanifidah. Dan yang ketiga, yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran kitab Masail Fiqh, yaitu tentang menggali kuburan dan memindahkan kuburan. Nah, jadi apa sih hukumnya menggali kuburan? Nah, jadi menggali kuburan yaitu adalah menggali, ya, sesuai namanya itu menggali kuburan untuk suatu kepentingan. Misalnya itu ada suatu barang yang jatuh. Nah, kemudian orangnya itu lupa tidak menyadari bahwa barang itu jatuh. Kemudian beberapa hari kemudian, nah dia itu menyadari mengingat bahwa oh iya, barangku jatuh di kuburan, maka itu boleh menggalinya. Nah, jadi menggali kuburan yaitu adalah menggali kuburan, ya, menggali kuburan karena suatu kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan mayat. Nah, kemudian yang kedua ada membongkar mayat. Nah, membongkar mayat itu bisa dikarenakan suatu masalah hukum. Nah, jadi misalnya itu dikarenakan dikarenakan si mayat ini meninggal karena apa, atau dikarenakan si mayat ini masih ada bla 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 bla. Nah, jadi ada beberapa motivasi untuk melakukan hal yang seperti itu. Contohnya itu seperti menggali kuburan. Nah, jadi menggali kuburan, misalnya ada benda jatuh di kuburan. Nah, itu maka kita diperbolehkan untuk menggali kuburannya. Nah, kemudian apabila ada pipa saluran yang melewati kuburan, nah, misalnya itu ini kuburannya set, ini pipa saluran set. Nah, kan ini menyandet sih ada kuburan, maka itu boleh digali set untuk melanjutkan pipa saluran tersebut. Nah, kemudian motivasi untuk membongkar mayat. Nah, motivasi untuk membongkar mayat ada 3. Yang pertama, dikarenakan mayat itu tidak dirawat secara Islam. Nah, jadi misalnya ada orang meninggal, kemudian langsung dikuburkan dan langsung dibongkar lagi karena belum dirawat secara Islam, seperti belum dimandikan, dikafani ataupun belum disolati dan belum disolati. Nah, kemudian yang kedua dikarenakan tidak diketahui identitasnya. Nah, jadi misalnya itu ada orang ke luar negeri kemudian meninggal. Nah, keluarganya itu ingin menjenguk orang tersebut, tetapi ternyata meninggal dan tidak diketahui kuburannya di mana. Untuk memastikan identitasnya, maka sang jenazah pun dibongkar. Nah, kemudian yang terakhir untuk kepentingan hukum. Nah, jadi untuk kepentingan hukum ini, misalnya itu ada mayat meninggal karena suatu alasan yang tidak jelas. Nah, agar lebih memahami alasannya, nah kita itu jadi membongkar apakah mayat ini meninggal karena keracunan, ataukah mayat ini meninggal karena disabet atau di apa. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu tentang memindahkan kuburan dan memindahkan mayat. Nah, jadi memindahkan kuburan. Nah, jadi memindahkan kuburan itu adalah memindah suatu pekuburan ke tempat yang lain. Ya. Jadi semua tempat kuburannya itu dipindah. Misalnya di sini ada tempat kuburan set, dipindah jadi ke sini. Itu semuanya. Nah, sedangkan memindah mayat yaitu adalah memindahkan jenazahnya saja dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, motivasi untuk melakukan hal seperti ini ada beberapa. Yang pertama, motivasi untuk memindahkan kuburan. Nah, yang pertama itu adalah dikarenakan adanya bencana alam. Nah, jadi misalnya ini tebing set, nah kemudian ada pekuburan di sini. Nah, ketika musim hujan, maka itu akan rawan longsor. Nah, untuk kemaslahatan bersama, maka itu pekuburan itu dipindah untuk keselamatan jenazah yang ada di dalamnya, agar tulang belulangnya itu tidak menyebar kemana-mana. Nah, kemudian dikarenakan ada sumber alam yang mengalir di dalamnya. Nah, jadi misalnya ada pekuburan set, di bawahnya itu ada emas, tembaga. Nah, maka itu tidak apa-apa untuk dipindahkan set, karena untuk suatu kepentingan bersama. Nah, kemudian yang ketiga, dikarenakan di tempat pekuburan itu area itu sangat strategis. Nah, misalnya itu area pekuburannya itu di samping di bukit set. Nah, di bukit itu sangat strategis untuk
sangat strategis untuk membuat hotel. Nah, maka tidak apa-apa dibongkar dan dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan motivasi untuk memindah mayat ada dua. Yang pertama dikarenakan wasiat mayat. Nah, jadi sang mayat itu berkata kepada keluarganya, apabila aku meninggal, maka kuburkan aku di dekat keluarga-keluargaku. Nah, tetapi dia meninggalnya itu di luar kota. Nah, jadi orang-orang itu tidak tahu wasiatnya. Sehingga ketika dikuburkan, keluarganya pun datang dan memberitahu wasiatnya dan dipindahkan. Nah, kemudian motivasi yang kedua dikarenakan keinginan keluarganya. Ya, jadi misalnya perbedaan kota, kemudian keluarganya menginginkan untuk lebih dekat, maka dipindah. Nah, ada beberapa pendapat hukum mengenai hal seperti itu. Yang pertama diharamkan. Mengapa diharamkan? Karena suatu ya pokoknya pendapat ulama itu mengatakan diharamkan. Nah, tetapi pendapat kedua mengatakan dibolehkan. Mengapa? Karena ada suatu darurat dan suatu kepentingan bersama. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.